Sehat Bu? Wawai Bu. Alhamdulillah. Biasanya kalau Ustadz ceramah Bu ada pantun Bu ya. Boleh pantun Bu? Boleh. Nanti Ibu cakepin ya. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini cakepnya buat Ibu. Jalan-jalan ke kota Batam, ke kota Pati beli alpukat. Kalau kita menjawab salam pasti didoain sama malaikat. Mau doain malaikat Bu? Mau Bu ya? Di dalam kitab Durratun Nasihin Rasul bersabda, "Idza salamal muslimina wal muslimat farada alaihi salat alaihi al malaikatu sab'ina marrah." Apabila seorang muslim menyampaikan salam kepada sama muslim, kemudian dia menjawab salam itu, maka dia didoakan oleh para malaikat sebanyak 70 kali. Tuh Bu, kalau kita ngejawab salam itu Bu, didoain sama malaikat Bu. Jadi kalau ada yang mengucap salam, siapapun orangnya kita jawab supaya berkah. Jangan mentang-mentang ada yang nagih, ada yang salam diem baik. Gimana mau berkah Bu ya? Lantas bagaimana Pak Ustadz kalau kita tidak menjawab salam? Fa illam yarudu alaih salat alaih man hum ma'suma yar'amunahu sab'ina marrah. Jadi apabila tidak menjawab salam itu, maka salam itu akan dijawab oleh makhluk yang ada di sekelilingnya, kemudian dia mengutuk sebanyak 70 kali. Jadi gitu Bu ya. Jadi tinggal milih mau dikutuk apa mau didoain. Ya tinggal milih ya. Mau Bu didoain Bu? Bu mau ya? Mudah-mudahan ibu-ibu yang lagi sempit, yang lagi ruwet, yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, ribut baik, mudah-mudahan didoakan oleh para malaikat rumah tangganya tentrem, ayem, adem, jember rezekinya dijabah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang punya urusan, tentunya urusan hutang piutang, yang punya janji sama teteh syariah, sama Kang Emok, mudah-mudahan didoain sama malaikat Bu, hutangnya lunas semua, urusannya selesai semua, diijabah oleh Allah. Amin. Nah, amin Bu ya. Ini satu lagi Bu, ibu-ibu yang punya suami males ibadah, males sholat, kalau melihat jandanya melotot baik matanya ya Bu. Mudah-mudahan Bu ya, dengan didoakan oleh para malaikat, suami ibu nambah rajin ibadah, rajin sholat, ngelihat ibu tambah sayang, tambah cinta, ngelihatnya cantik baik, senajan goreng deh. Jadi Bu ya, sekali lagi untuk mendapatkan berkah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini yang kenceng kalau nggak punya hutang banyak Bu, suaminya melotot aja kalau ngelihat janda. Biarin Bu ya, mau melototah, yang penting urusan syariah lan, urusan emok lan, urusan dapur lan, urusan kasur lan. Alhamdulillah. Belum tahu Bu Ustaz juga sama Bu, ngelihat janda memelotot.
pada Ustaz Putra. Baik Bu ya, dimulai ngaji Bu ya, siap? Siap Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli fa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tuyassir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin maqalah al-muwafiq hadhil warimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana fi islami sunnatan fala ajruha wa ajru man amila biha. Sadaqallahu alazim wa balagha rasuluhu nabiyyikal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal aqibati lil muttaqin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan limpahan berkah yang senantiasa malam hari ini Allah curahkan kepada kita. Terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan suatu ganjaran sebagai amalan-amalan kita yang kumpulnya di sini tak lain menyambut datangnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini tentunya dengan keikhlasan, insyaallah diganjar sebagai pahala oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada kita selaku umat-umatnya. Mudah-mudahan kini dan kelak akan mendapatkan syafaatul ujmah yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus kepada para asatid atau guru-guru kita. Dalam hal ini yang saya hormati dan saya ta'azimi yaitu Bapak Ustadz Misra selaku Ketua DKM Masjid Nurul Huda, dan tentunya yang saya hormati Bapak Ustadz Suranta selaku tokoh Kampung Sukamaju, Sukasari, Sukaindah, Sukajaya semuanya. Mudah-mudahan Abah Ustadz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Wabil khusus kepada guru-guru kita yaitu Bapak Ustadz Putra, dalam hal ini mungkin diwakili oleh Pak Ustadz Putra. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah rezekinya, tapi jangan ditambah istrinya. Cocok? Cocok Bu? Ribet Bu kalau guru kita ditambah cem-ceman, giliran kita nanti minta doa repot, jawabannya proyek. Jadi itu Bu ya, kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Yang saya hormati para aparatur sipil, aparatur pemerintah dalam hal ini, yang saya hormati Bapak Presiden, Bapak Gubernur ada,
Bapak RT, Ibu RT ada? Alhamdulillah. Emang gitu Bu. Pemimpin yang senantiasa dekat sama masyarakat, yang senantiasa dekat sama warga itu RT. Betul Bu? Mau urusan ruwet, mau urusan enak RT. Betul Bu? Tapi kadang-kadang masyarakat marah-marah sama RT gara-gara nggak dapat BL. Nah, sebagaimana itu Bu? Ayo kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita senantiasa diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan tentunya pemimpin kita dijadikan pemimpin yang amanah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus pada hadirin Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini, insya Allah ganjaran akan senantiasa dapat oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, apalagi ini kita menyambut bulan Muharram, berkahnya insya Allah berlipat ganda Bu. Tuh, untuk sekali lagi terkhusus kepada para panitia dalam hal ini ketua PKBI yaitu Bapak Ustadz Bapak Suryanto ya. Mudah-mudahan beserta teman-teman kerja kerasnya, lelahnya akan senantiasa dibalas oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mulai Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita diberkahi oleh Allah 12 bulan dalam 1 tahun. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Yang keempat, bulan Rajab. Siapa yang jawab Ramadan tadi? Ada enggak? Pada malam hari ini kita akan menyambut bulan Muharram, bulan atau tahun barunya umat Islam. Bulan Muharram adalah bulan muhasabah Bu, bulan introspeksi diri, bulan kaji diri, sadar diri. Untuk apa? Untuk segala nikmat-nikmat yang dicurahkan kepada kita, untuk segala nikmat yang telah terlimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama apa? Di antaranya nikmat hidup. Apakah kita sadari ketika roh kita, napas kita berhembus, bahwasanya napas kita itulah yang termahal, tak terhentinya, artinya kita masih diberikan kesempatan hidup. Bu, dengar Bu ya. Lantas nikmat sehat. Apakah kita sadari bahwa sehat itu terlalu mahal? Banyak saudara-saudara kita Bu yang di rumah sakit, di rumahnya terkapar, ingin merasakan sehat seperti kita Bu yang hadir malam hari ini. Terpikirkah oleh kita Bu? Karena itu syukurilah kenikmatan ini yang senantiasa oleh Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, nikmat panjang umur. Tanpa kita sadari waktu berjalan Bu, Pak. Dari waktu berjalan inilah kita menikmati kehidupan yang Allah berikan. Tapi sadarkah kita bahwa nikmat panjang umur itu akan terputus dengan yang namanya kematian? Karena ingat Bu ya, kata Allah, idza jaa ajalum farasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang Bu, Pak, kita tidak mampu berbuat apa-apa Bu. Hanya pasrah karena sudah ketentuan dari Allah.
Itu yang patut kita renungkan. Inilah makna dari bulan Muharram, bulan introspeksi. Lantas yang keempat, nikmat iman dan Islam. Ibu-ibu, tanpa adanya iman Islam apakah sampai ke tempat yang mulia ini, Bu? Sampai nggak, Bu? Sampai nggak, Bu? Ibu-ibu sholat di rumah tanpa adanya iman Islam, sholat nggak, Bu? Tentunya tidak, Bu ya. Lantas saya mau nanya, Bu, ibu-ibu datang ke masjid ini, Bu, sudah cantik, wangi. Ini mau nanya, apakah ibu tidur sama suami wangi seperti ini, Bu? Cantik seperti ini, Bu? Bu, kedengar, Bu? Jadi, Bu, sesungguhnya muhasabah kita untuk mendirikan hati kita yang sesungguhnya di bulan Muharram inilah, Bu. Jadi istri salah satu tugasnya yaitu membahagiakan suami. Suami juga pengen bahagia, Bu. Betul, Bu? Upah beli bedak, upah beli miknap. Ya kalau habis mah suami yang dimarahin, yang dipinta. Betul, Bu? Lantas seperti apa, Bu? Jadi makna dari Muharram ini, Bu, introspeksi kita. Bahwasanya sesuatu hal yang diberikan oleh Allah itu adalah kenikmatan untuk kita. Betul, Bu? Jangan ini, Bu, kalau kita pas cantik, pas wangi mau kondangan, mau pengajian, mau ke pasar, ya, Bu. Tapi kalau mau tidur udah muka kusut, pakai daster keleknya bolong, kecut pisan. Gimana, Bu, suami nggak melotot lihat janda, Bu? Jadi intinya muhasabah diri kita, terutama ibu-ibu. Banyak sekali hal-hal tanpa disadari, Ibu, itu adalah suatu salah besar. Karena istri, Bu, menjaga diri, menjaga keluarga, kehormatan suami itu adalah kewajiban ibu. Coba Ibu muhasabah diri ketika suami pergi, Bu. Ibu doakan, apalagi lagi berjuang mencari uang, ya. Jadi suami itu lelah, Bu, mencari kebutuhan keluarga. Kenapa, Bu? Istri ketika suami pergi, istri adalah pemimpin dalam rumah tangganya suami dan akan dipertanyakan pertanggungjawabannya. Jadi tanggung jawab, Bu, ya. Jangan ini, Bu, kalau suami pulang pas nggak bawa apa-apa, Bu, kita marah, mulut monyong. Nah, jadi di mana kita berpikirnya, Bu? Suami itu lelah, Bu. Kita doakan semoga suami kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran rezekinya, keselamatan dalam mengayuh perjuangan kerjanya. Tentunya kan buat anak, jangan monyong, Bu, ya. Nggak bawa apa-apa pun selamat saja insya Allah, Bu. Itu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada, Bu, ini ada datang ke pondok, Bu, bapak-bapak. Ini tolong disimak, motivasi buat ibu-ibu, ya. Jadi datang ke pondok, Bu, nanya, Bu. Jadi minta tolong, Mbah, saya ini minta tolong, minta air. Buat apa, Pak? Istri saya itu monyong terus, katanya. Mau dikasih duit nggak dikasih duit, apalagi kecil monyong. Jadi saya bilang gini, Bu, Pak, istri monyong mah bukan sama air, sama duit. Jadi enggak, Pak, katanya. Enggak, Pak Ustadz, karena uang mah sudah saya kasih. Karena maksa, Bu, ya. Saya ambil, dia bawa aku, Bu, saya ke kamar, saya doain, Bu. Nih, saya bilang, mudah-mudahan istrinya nggak monyong lagi, bilang. Lantas apa, Bu? Jadi dia mau ngasih yang namanya mungkin selawat, ya.
sini saya bilang, ini kasihin juga sama istri kamu. Mudah-mudahan dengan tambah dengan uang ini istri kamu tidak monyong lagi. Nah, lantas 2 hari kemudian Bu, si bapak itu datang lagi Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi saya tanya, gimana Pak Ustadz? Katanya, ini masih monyong aja kata. Jadi saya bilang, udah kami kasih uang yang kemarin. Udah Pak Ustadz, udah gini aja, besok kamu ajak istri kamu ke sini. Pikir kita apa cantik kayak Meriam Bellina. Marah terus kan. Keesokannya Bu, si bapak datang Bu sama istrinya. Begitu saya lihat Bu, saya langsung tarik bapak itu Bu. Jadi saya bilangin, kamu ini mau ngerjain saya ya? Atau senajan abu ya nggak mempan ini mah. Kenapa Bu? Ya maaf, hampura-ampuran kepada Allah, wajahnya kayak omas Bu. Ya walaupun doanya seperti apa ya tetap aja kan Bu. Nah, jadi seperti itu Bu. Artinya kemuhasabahan kita bahwasanya itu perlu untuk kita. Lanjut Bu ya. Lanjut. Bulan Muharram adalah salah satu yang dimuliakan oleh Allah. Bulan termasuk bulan Asyurul Hurum, yaitu bulan diantaranya di dalamnya ada kemuliaan-kemuliaan. Kalau menurut dari sejarah, bahwa ketika dulu umat Islam dilarang berperang Bu, apalagi bertumpahan darah. Kenapa Bu? Karena Allah mengingatkan, dengar Bu ya, simak Bu, bahwasanya kata Allah, mereka bertanya kepada Rasul, kepada Muhammad, bahwa tentang berperang di bulan haram itu adalah dosa besar. Jadi pada waktu itu Bu, bangsa Arab atau umat-umat Islam ketika dia memasuki bulan haram, dia tidak menjalin perang dan kemudian istiqomah Bu. Lantas apa hikmah dari suatu hal yang dilarang oleh Allah? Karena ketika bulan Dzulqa'dah, seluruh umat-umat Islam pada saat itu dia menjalankan perjalanannya, berbondong-bondong menuju Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan Bu, kita nanti sampai Bu ya. Nah, di saat bulan Dzulqa'dah itulah mereka berbondong-bondong Bu semua mendatangi Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Kemudian Bu, di bulan Dzulhijjahnya adalah bulannya puncak atau puncaknya melaksanakan ibadah haji. Jadi di bulan Dzulhijjah ini mereka sedang puncak-puncaknya melaksanakan ibadah haji. Mulai dari mikot, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian banyak proses-proses haji Bu. Ini didengarin, mudah-mudahan nanti Ibu sampai, mudah-mudahan berdoa kepada Allah akan disampaikan ke kota Mekah, ke kota Madinah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Lantas setelah menjalankan perjalanan hajinya, mereka kembali Bu ke tempat masing-masing ataupun ke tanah airnya masing-masing. Di bulan apa? Yaitu di bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram itu Bu, mereka pulang kembali ke tempatnya masing-masing. Lantas mengapa 1 Muharram ditentukan sebagai tahun barunya Islam? Nah ini dengar Bu ya, biar paham. Jadi kita mengadakan ataupun acara yang sebesar ini, kita paham maknanya. Ditentukannya Bu bulan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, sementara hijrahnya Nabi yaitu di bulan Rabiul Awal. Jadi setelah
meninggalnya Rasul, meninggalnya Nabi Muhammad, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi 2 tahun 3 bulan itu pemimpin, Bu. Setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dengar Bu ya. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika inilah kepemimpinan Umar bin Khattab mengalami masa krisis administrasi. Saat itu seketika ada gubernur Bashrah yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari, dia mengirim surat, Pak, Bu, kepada Umar bin Khattab. Yang isinya apa? Yang isinya bahwasanya gubernur mengeluhkan tentang tidak adanya surat resmi memiliki tanggal. Nah, jadi pada saat itu, Bu, Umar bin Khattab memanggil, Bu, sahabat-sahabat. Kata Umar, wahai sahabat, ini ada gubernur ngirim surat kepada saya yang isinya mengkomplain bahwasanya negara itu tidak memiliki surat atau tanggal resmi. Maka pada saat itu, Bu, Umar bin Khattab meminta kepada para sahabat untuk mengusulkan seperti apa dan harus seperti apa agar tahun baru Islam dapat dibentuk. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada kawan-kawan atau para sahabat untuk mengusulkan tentunya yang berkaitan dengan peristiwa Rasul. Apa, Ibu, yang diusulkan oleh para sahabat? Pertama yang diusulkan yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang diusulkan, Bu, yaitu ketika Nabi diangkat jadi Rasul. Kemudian yang ketiga, Bu, diusulkan hari wafatnya Rasul. Kemudian yang keempat yaitu diusulkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya Rasul saat itu di bulan Rabiul Awal. Kenapa ditetapkan 1 Muharram? Jadi, Bu, Muharram itu adalah bulan yang mulia. Pada saat itu bulan kemenangan bangsa-bangsa Arab, kemenangan bangsa-bangsa Arab, tentunya bangsa Islam, beragama Islam. Jadi pada saat itulah para sahabat dengan Rasul sesungguhnya di bulan Muharram sudah mencanangkan jatuhnya di bulan Muharram saat Rasul hendak hijrah. Jadi sesungguhnya sebelumnya Rasul memilih hijrah di Rabiul Awal, Bu, Rasul itu sudah menentukan di bulan Muharram. Yang kedua apa, Bu, keistimewaan bulan Muharram? Di bulan Muharram itu terjadinya peristiwa mukjizat yang terjadi atas Nabi. Nah, jadi terjadi pada nabi-nabi kita dahulu, Bu. Satu di antaranya, Bu, diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api itu terjadi di bulan Muharram. Terima atau atas dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa hikmah untuk kita, Bu? Hikmah untuk diri kita atas peringatan 1 Muharram ini. Hikmah daripada Muharram ini tak lain adalah berhijrah. Dengar, Bu, ya, berhijrah. Berhijrah dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Tanpa kita sadari, manusia adalah tempatnya kesalahan.
Kita berhijrah dari kesombongan jadi ketawakalan. Berhijrah dari kesalahan untuk kebenaran. Nah, itu makna dari kita berhijrah. Dengan cara apa berhijrah? Tentunya taqarrub ilalah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita sadar manusia ini tempatnya salah. Kulu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi sesungguhnya anak Adam itu bersalah, Bu. Tidak luput dari kesalahan. Lantas apa? Sebaik-baiknya orang salah itu, Bu, memohon ampunan. Bagaimana ta'aruf kita atau taqarrub kita kepada Allah? Banyak, Bu. Carilah jalan kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, carilah jalan untuk mendekatin diri kepada Allah, berjihadlah di jalan Allah, niscaya kalian akan mendapat keberuntungan. Kalau mencari jalan, Bu, tentunya ibu-ibu paham di kita, Bu, alhamdulillah terbentuk pengajian namanya pengajian bapak-bapak, pengajian majelis taklim Nurul. Nah, begitu juga katanya ibu-ibu membentuk pengajian Nurul. Nah, inilah sesungguhnya wadah kita, Bu, untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo kita samakan, kita bertawajuh kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Lantas apa hikmahnya dari majelis, Bu? Pertama sekali, kita telah menunaikan kewajiban kita sebagai muslim. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Karena kata Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wajib hukumnya bagi seorang muslim. Jadi kalau wajib hukumnya, Bu, seperti sholat, Bu. Kalau kita tidak melaksanakan, artinya kita sah, itu wajib. Itu berkah hikmahnya majelis atau halaqah. Kemudian apa lagi, Bu? Kemudian bersilaturahim, Bu. Hikmah dari majelis atau halaqah bersilaturahim. Manfaat silaturahim itu, ukhuwah itu, kata Rasul, mayasyuru ayyusadu fi ayyusadu fi asari falyasir rahibah. Apabila katanya Rasul, kita pingin dimudahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, maka ikatlah tali silaturahim. Itu manfaat majelis, Bu, banyak, Bu. Jadi selain kita mendapatkan ilmu, barokahnya banyak, Bu. Lantas apa lagi? Idza maratum fi riyadul jannah fartau. Qalu riyadul jannah wa ma riyadul jannah? Riyadul jannah khodakodak dakri. Jadi apa artinya, Bu? Kata Rasul, apabila engkau melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Apa itu taman surga? Yaitu majelis zikir. Jadi hikmah daripada majelis itu banyak, Bu. Di dunia kita ada taman surga, Bu. Ketika kita mendatangi taman-taman surganya di dunia, insya Allah nanti taman-taman surga di dunia akan merindukan kita di akhir. Nah, jadi itu, Bu, hikmahnya. Karena kalau ilmu, Bu, itu tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada tinggi, tidak ada rendah, Bu, ya. Carilah sebanyak-banyaknya ilmu. Setelah kita meraih ilmu itu, lepaskan ilmu itu untuk melepaskan diri kita dari keujuban, kesombongan. Karena Allah tidak suka, Bu. Kita harus menyadari ilmu itu dari Allah, diberikan kepada kita untuk
keberkahan. Paham Bu ya? Mudah-mudahan di malam menyambut bulan 1 Muharram ini Bu, kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Satu yang saya ingatkan Bu, jangan lupa ibadah Bu ya. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak tahu napas ini akan dihentikan oleh Allah. Karena setiap saat malaikat Israil itu bos dekat kepada kita, menanti kapan kelengahan, kapan ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Ingat Bu ya, mau mati Bu, mau mati. Semua orang hal seperti itu tidak akan mau Bu. Tapi ingat Bu ya, kembali lagi kata Allah, kalau sudah ketentuannya datang, kita tidak bisa menghindar Bu. Salah satu hal yang harus kita ingatkan sepanjang kita hidup di alam dunia ini, kata Rasul, aksyu roha di midadatil maut. Perbanyak kita mengingat kematian Bu. Kita lagi kemana ingat mati. Waktu sholat ingat mati. Artinya kita bukan mati terus yang diingatkan, tapi memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita takut mati Bu, ingat mati Bu, insya Allah keimanan tumbuh di kalbu kita, agar kita yakin bahwasanya Allah itu hadir dalam diri kita. Bu, paham Bu? Ini tadi Pak RT pesan jangan lama-lama, tapi insya Allah Bu ya, yang penting hikmah di Muharram ini kita ambil Bu ya. Kita sama-sama beribadah. Kita ada majelis, 2 majelis, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu terutama tokoh-tokoh agamanya, mari kita sama-sama ramaikan majelis kita. Jangan merasa kita cukup, karena ilmu itu tiada batas, tiada akhir. Kita sama-sama di sini di majelis taklim kita yang diketuai khususnya kepada oleh Abah Misra. Mudah-mudahan Abah Misra diberikan kesehatan oleh Allah. Juga untuk ibu-ibu Nurul Hudanya, siapa ketuanya Bu? Ibu-ibu Nurul Huda siapa pengajian Bu? Ibu RT. Kita doakan Bu ya, pengajian Nurul Huda ibu-ibu senantiasa lancar Bu. Biasa kalau tantangan Bu ibarat angin Bu, terpaan itu pasti ada. Tapi kalau kita yakin bahwa tujuan ibadah kepada Allah, insya Allah pertahankan untuk selamanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Bu, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Aidil Yatama. Tahu Aidil Yatama Bu? Aidil Yatama, tahu? Aidil Yatama itu lebaran anak yatim. Jatuh di tanggal 10 Asyura. Nah, jadi di lebaran yatim ini Bu, kita sama-sama mendoakan kepada anak-anak yatim kita Bu ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, karena seperti apapun Bu, anak yatim itu telah kehilangan sosok yang namanya ayahanda yang mungkin didambakan sama dia Bu. Anak yatim mungkin mengharapkan kasih sayang belayan orang tua yang namanya bapak, terputus oleh kematian. Ini kita harus sadari Bu. Kita tidak tahu Bu ya, anak yatim itu seperti apa perasaannya. Namun kita doakan Bu ya, mudah-mudahan anak yatim di kampung kita Bu, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan jalan oleh Allah. Mudah-mudahan nanti akan tercapai cita-citanya, hidupnya manfaat, yang soleh, yang perempuan solehah, yang laki soleh. Bu, itu sudah dulu ya, karena waktu Bu ya. Ini Pak RT sudah mengingatkan saya. Kita sama-sama minta kepada Allah ampunan, bahwasanya kita adalah tak luput dari dosa. Kita bersalawat Bu ya. Astaghfirullah Rabban Bauraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabban Bauraya, astaghfirullah
nafi'an wa wafini amalan makbulan wa wahabli rizqan sian alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sekali lagi Bu. Baghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah. Ayo Bu terus. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafirni amalan makbulan. Baik Bu, terima kasih. Saya sebagai pemateri, apabila ada suatu kesalahan-kesalahan, tentunya saya mohon maaf, terutama Pak Ustadz, para tokoh-tokoh agama. Saya adalah manusia biasa yang tentunya tak luput dari suatu kesalahan. Tentunya kepada Allah saya mohon ampunan. Mudah-mudahan kita di masyarakat, tentunya masyarakat Sukamaju, Sukasari, Sukasroja, diberkahi oleh Allah. Di tahun ke depan ini, di bulan Muharram ini, tahun baru kita akan diganjar pahala dan tentunya dimudahkan jalan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.